Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Basuki Utomo Channel. Bapak Ibu dan teman-teman YouTuber yang saya hormati, kali ini saya ingin membahas 5 tokoh gaek yang masih eksis di perpolitikan Indonesia. Yang pertama, Profesor Dr. H. Muhammad Amin Rais MA adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Sejak awal dideklarasikan pada tanggal 29 April 2021. Beliau lahir di Surakarta tanggal 26 April 1945. 44. Usia beliau sekarang 79 tahun. Sedangkan anak-anak Ahmad Mumtaz Rais, Ahmad Hanafi Rais, Hanum Salsabila Rais, Tasnim Fauzia Rais, Ahmad Baihaqi Rais. Pasangan beliau Kusna Sriati Sri Rahayu. Sedang orang tua Suhud Rais, Sudalmia Rais. Pendidikan Universitas Chicago tahun 1984. Beliau juga menulis buku, di antaranya Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia. Jabatan sebelumnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Kita akan bahas terkait dengan nyinyiran beliau pada akhir-akhir ini. Yang pertama, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyoroti soal tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD. Najwa Shihab, salah satu anggota tim reformasi hukum itu, memberikan jawaban atas kritik Amin. Dilansir Detik News, Najwa menilai Amin belum membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum itu. Saya yang menjawab, Pak Amin, kalau Pak Menko tidak mau jawab. Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amin untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bivit, Ferry Amsari, kemudian Profesor Tuti, Profesor Susi, kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya Pak Amin perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas. Lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung, kata Najwa dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat 9 Juni 2023. Sebagai informasi, kritik Amin Rais soal pembentukan tim hukum ini awalnya ditanyakan wartawan ke Mahfud. Namun, Mahfud enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Dia merasa ucapan Amin itu tak perlu dikomentari oleh dirinya. Najwa di kesempatan yang sama lalu maju untuk menjawab. Najwa mengatakan anggota tim tersebut sudah terbiasa
dalam melakukan kerja-kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik. Sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik. Dan mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatannya menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan, karena rasanya nggak bisa banyak berharap urusannya politik semua ini, Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, mohon maaf, pasti sekarang urusannya copras, capres, atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan teman-teman masyarakat sipil, ujarnya. Sebelumnya Amin Rais mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD. Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti. Karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-ngacak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti, ucap Amin. Seperti dilihat dalam video, Pak Jokowi, hentikan manuver politik Anda di kanal YouTube Amin Rais Official. Mungkin betul apa yang dikatakan Mbak Amin. Buktinya Mbak Amin sudah nyinyirin pemerintah, tapi sampai sekarang aman-aman saja. Tidak ada hukum yang berani menjeratnya. Seperti diketahui, Ketua Dewan Suro Partai Umat Amin Rais menuding Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah macam pembunuhan selama memimpin Indonesia sejak 2014. Amin Rais menyebut pembunuhan itu dengan istilah ecocidah destruction. Menurut Amin Rais, pemerintah era Jokowi banyak membiarkan pembalakan liar atau illegal logging hingga deforestasi terhadap hutan di beberapa pulau di Indonesia. Mantan Ketua MPR itu mengatakan pembunuhan jenis kedua dengan istilah genosida. Saudara-saudaraku yang saya cintai, pada saat-saat seperti ini memang selalu muncul tokoh yang jadi gagap, ragu-ragu, jadi serba bimbang, ragu, nggak ikut kemana-mana, jadi safety player. Jangan ikuti orang seperti itu, kata Amin. One Hor, Partai Demokrat, sesalkan Amin Rais, sindir tokoh peragu, tendensius dan menghasut. Amin kemudian mengingatkan soal kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Amin, rakyat tidak perlu takut. Amin juga mengimbau KPU, Bawaslu berhati-hati terhadap kekuatan rakyat. Kita perlu ketegasan, keberanian, hanya takut kepada Allah. Jadi siapapun yang berani melawan rakyat atau mengubah-ubah C1 dengan seenaknya, berhadapan dengan rakyat, hati-hati KPU, hati-hati Bawaslu, hati-hati semuanya, ujar Amin Rais. Nyatanya hanya Amin Rais yang tidak takut kepada Allah. Buktinya dia banyak menghasut, memfitnah, dan menyebarkan kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Di akhir video, Amin kembali menyinggung soal orang peragu, mengatakan orang peragu tidak berguna hidup di dunia. Siapa sebenarnya sosok yang disindir? Amin tidak menyebut nama tersebut. Saya kira itu jangan jadi orang peragu. Gak ada gunanya hidup di dunia jadi orang peragu, tegas Amin. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menanggapi pernyataan Amin Rais tersebut. Andi meminta Amin tidak menantang sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Saya berharap Pak Amin Rais tak usah sok jago nantang SBY, kata Andi lewat akun Twitternya. Amin Rais sindir tokoh yang jadi safety player dan peragu. Dia mengingatkan Amin agar menahan diri. Andi mengatakan SBY punya cara sendiri untuk menyelamatkan situasi. Dulu bukannya Pak Amin baru digertak SBY karena komentar hoax berlagak pilon. SBY punya jalan berbeda dalam menyelamatkan situasi. Saya harap Pak Amin menahan diri. Soal marah, semua orang bisa melakukan, ujarnya. Andi menyebut SBY sudah mengenal Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto lebih lama daripada Amin. Dia menegaskan SBY tidak mungkin menyelakakan Prabowo. Menurut Andi, Prabowo malah harus berhati-hati terhadap Amin. Kita akan buktikan SBY atau Pak Amin yang akan selamatkan situasi ini. SBY lebih kenal lama Prabowo dan tidak akan pernah menyarankan sebuah jalan yang akan mencelakakan, kata Andi. Banyak hal yang bias kita bahas terkait nyinyiran Amin Rais. Tapi untuk sementara itu saja dulu. Untuk membenarkan tindakannya, Amin Rais selalu membawa-bawa Tuhan. Padahal belum tentu apa yang disampaikan Amin Rais itu yang dikehendaki Tuhan. Selanjutnya kita bahas tentang Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Beliau kelahiran Pacitan 9 September 1949. Anak-anak beliau Agus Harimurti Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono. Beliau menjabat presiden sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Pasangan beliau Ani Yudhoyono. Jabatan beliau sebelumnya Presiden Indonesia dari 2004 sampai 2014. Partai Demokrat. Orang tua Raden Sukoco dan ibunya Siti Habibah. Beliau adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyindir pemerintahan Jokowi JK. Sindiran itu dia lontarkan saat menyampaikan pidato politik dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat ke-17 di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Secara tidak langsung SBY menyatakan jika pemerintahan Jokowi gagal membuat masyarakat sejahtera. Hal ini dapat dilihat dan didengar dari keluhan dan kritikan masyarakat terhadap pemerintah. Dia pun membanggakan pada masa pemerintahannya yang berhasil menyelamatkan rakyat miskin dari krisis. Berikut sindiran SBY pada pemerintah Jokowi. Sepanjang 1 tahun terakhir ini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau seringkali kita sebut SBY bersama kader Demokrat sering berkeliling Nusantara untuk mengunjungi ratusan kabupaten dan kota. Di sana SBY berdialog langsung dengan berbagai lapisan masyarakat. SBY mengaku saat bertemu masyarakat banyak yang mengeluh soal kondisi saat ini, terutama mengenai harga bahan-bahan pokok.
Saya mendengarkan keluhan ibu-ibu atas kenaikan harga-harga bahan pokok, sementara penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, katanya di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. SBY mengaku sering dicurhati masyarakat ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Salah satu curhatan itu terkait sulitnya mendapat pekerjaan. Menurutnya, lapangan pekerjaan harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat bisa mendapat pekerjaan yang layak. Saya menerima keluhan mereka-mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, juga yang justru kehilangan pekerjaan. Saya menangkap kecemasan anak-anak muda, termasuk yang masih sekolah dan kuliah, atas kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan, kata SBY. Kondisi saat ini dianggap krisis, di mana semua lapisan masyarakat mengeluh kesulitan di berbagai bidang, salah satunya bidang usaha. SBY menilai para pengusaha saat ini mengalami kekhawatiran akibat menurunnya penghasilan dari bisnis mereka. Selain itu, menurut SBY, masyarakat juga mengeluh soal perpajakan yang diterapkan pemerintah. Saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha, baik papan atas, menengah maupun bawah, atas terus menurunnya bisnis mereka. Keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan yang dianggap membebani, katanya di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. SBY juga mendengarkan kritik masyarakat atas penegakan hukum dianggap kurang adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilih. Mereka, kata dia, merasa takut untuk berbicara di ruang publik maupun di media sosial karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum. Sebenarnya kalau kita simak hasil survei dari berbagai lembaga survei, hal-hal inilah yang merupakan elemen ketidakpuasan masyarakat, sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu dan berdialog dengan rakyat. Namun Partai Demokrat juga harus jujur bahwa sebagian masyarakat puas dengan sejumlah hal yang tentunya ini merupakan capaian pemerintah yang harus kami berikan apresiasi, jelas beliau. Menteri Luar Negeri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hasan Wirayuda, menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bungkam terhadap pemerintahan maaf Belanda atas kekerasan ekstrim yang terjadi dari tahun 1946 sampai 1950. Hasan menyampaikan respon pemerintah Indonesia penting dalam persoalan ini. Menurutnya, pernyataan sikap pemerintah akan menentukan tindak lanjut dari permintaan maaf Belanda. Mengenai permintaan maaf PM Rutte, tanya saja pada pemerintah, tanya Pejambon, yang sampai sekarang masih belum mengatakan apa-apa, kata Hasan dalam diskusi daring yang disiarkan kanal YouTube Universitas Prasetya Mulia. Sejarawan Bondan Kanumoyoso juga mendesak pemerintah buka suara soal permintaan maaf Belanda. Dia menyatakan pemerintah tidak boleh menutup mata atas persoalan ini. Dia berpendapat Belanda terkesan ingin menggurui Indonesia dengan menggelar penelitian sebelum meminta maaf. Belanda, ujar Bondan, ingin menunjukkan superioritasnya kepada Indonesia. Dalam konteks ini patut disinggung respon pemerintah Indonesia. Saya kira menjadi penting untuk segera merespon apa yang dikatakan Belanda, ujar Bondan. Disinilah kita tunjukkan kematangan kita sebagai sebuah bangsa, produk revolusi kita, ujarnya. Sebelumnya pemerintah Belanda menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Belanda memohon maaf atas kekerasan ekstrim yang terjadi pada 1945 sampai 1950. Permintaan maaf itu diutarakan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte setelah ada hasil penelitian.
Momen itu menjadi kali ketiga Belanda meminta maaf kepada Indonesia. Menurut saya pribadi, kekejaman Belanda tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sekalipun Belanda mampu membayar kekejamannya terhadap rakyat Indonesia waktu itu. Berapa harga yang harus dibayar oleh Belanda atas kekejamannya? Tentunya tidak ada batas minimal maupun maksimal yang dapat dibayar oleh pemerintah Belanda. Sampai kapanpun kekejaman Belanda tidak akan mampu dilunasi oleh Belanda. Partai Demokrat menyindir Presiden Joko Widodo yang belakangan mengucurkan bantuan langsung atau BLT minyak goreng. Demokrat atau PD mengungkit sikap Jokowi yang dulu justru mengkritik BLT era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu beliau masih menjabat Gubernur DKI. Sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden, kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan. Kamhar menyebut kritik Jokowi tersebut sekadar membangun citra personalitasnya saat itu. Dia menduga kritik Jokowi terhadap program BLT semasa menjabat sebagai Gubernur DKI untuk membangun citra lebih baik ketimbang pemerintahan SBY, dan nyatanya memang lebih baik dari SBY. Orang ini juga tidak lebih baik dari Amin Rais, cuma kelebihannya beliau pernah menjabat sebagai presiden. Sekalipun banyak jejak pembangunan mangkrak yang ditinggalkannya, sekalipun begitu beliau tetap cuci tangan dari pembangunan mangkraknya. Beliau menyalahkan Pak Jokowi. Sebenarnya mangkrak itu adalah kesalahan Pak Jokowi karena tidak mau melanjutkan pembangunannya. Seandainya beliau mau, tidak ada pembangunan mangkrak. Bagaimana mau melanjutkan sedangkan uang yang seharusnya untuk pembangunan tersebut dikorup oleh orang-orang Demokrat dan dananya sudah habis tak bersisa. Di masa SBY, indeks ekonomi jauh lebih tinggi dari masa Presiden Jokowi. Itu yang dikatakan AHY, dan nyatanya ini juga kebohongan yang nyata. Yang terakhir, pembangunan jalan di masa SBY jauh melebihi Jokowi, terutama pembangunan jalan di daerah-daerah. Itu yang diungkapkan AHY. Nyatanya AHY tidak pandai membaca data atau pura-pura saja, sehingga pernyataannya diamini oleh sebagian besar simpatisan Partai Demokrat. Ya, akhirnya bodoh berjamaah deh. Kepemimpinan Pak Jokowi di masa pandemi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Sekalipun Demokrat menyatakan Presiden tidak melakukan lockdown, tunggu saja kepunahan bangsa ini. Ternyata keyakinan Demokrat tidak terbukti. Malah pertumbuhan ekonomi kita dari hari ke hari semakin baik. Masih banyak lagi nyinyiran Partai Demokrat yang nyatanya hanya ketakutan yang tidak berdasar. Masihkah kita bersama Demokrat yang dipimpin oleh pemuda yang minim pengalaman dan bisanya hanya menyombongkan bokapnya? Dan sebenarnya masih banyak yang dapat kita ungkapkan terkait tokoh yang satu ini. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas tentang Bapak Yusuf Kalla. Tokoh yang licin seperti belut. Tinggal kita ikuti jejak, kita akan dapat banyak dari kelicikan-kelicikan beliau. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla adalah seorang wirausahawan asal Indonesia. Dalam kiprahnya berpolitik, beliau bergabung dengan Partai Golongan Karya dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia selama 2 periode masa jabatan secara tidak berturut-turut. Beliau kelahiran 15 Mei 1942 di Watampone. Partainya adalah Partai Golongan Karya.
Jabatan sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia dari 2014 sampai 2019. Anak-anak beliau Solihin Kala, Hairani Kala, Imelda Kala, Muhlisa Kala, Muswira Kala. Sedang saudara kandung beliau Ramla Kala, Suhaili Kala, Fatima Kala. Pasangannya adalah Mufida Yusuf Kala. Pendidikannya di INSEAD Universitas Hasanuddin. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu, kata dia. Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100%. Masyarakat menerimanya, ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah saat ini, JK mengatakan sudah tepat. Hanya saja dampaknya akan maksimal jika sepenuhnya tidak melibatkan investor luar. Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil, kata dia. JK mengatakan kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi. Pemerintah selanjutnya tak mesti mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Pemerintah siapapun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang, pungkas dia. Yusuf Kala ketika di luar lapangan sangat lantang mengkritisi pemerintah yang notabene dia juga pernah menjadi bagian di dalamnya. Mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala kembali mengkritik kebijakan dan program yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, kendati pernah mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden pada periode pemerintah 2014-2019 lalu. Namun JK juga kerap kali memberikan pernyataan kontroversial soal pemerintahan Jokowi. Ia pun ikut menjadi kritikan publik karena dianggap tidak mempunyai sifat kenegarawan yang harusnya bisa melindungi persatuan dan kesatuan, terutama perannya sebagai mantan Wakil Presiden. JK juga sindir soal pembangunan jalan tol. Kondisi jalanan di Provinsi Lampung yang baru-baru ini menjadi perhatian publik pun tak luput dari komentar JK. JK pun mengungkapkan kritikannya karena menganggap pemerintah lebih mementingkan pembangunan jalan tol dibanding jalan-jalan di daerah. Baru-baru ini jalan di Lampung viral. Di sisi lain pemerintah gencar membuat jalan tol. Tol itu memang penting untuk mengurai macet, tapi ada 170.000 jalanan rusak di Indonesia sesuai data BPS, ungkap JK saat menghadiri HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera PKS di Istora Senayan, Jakarta lalu. Diundang partai lain, tentu JK harus berbuat sesuatu yang menarik, sekalipun itu tidak benar. Jalan provinsi seharusnya gubernur yang menanganinya. Tapi karena ini sudah darurat, maka Presiden akan turun tangan. Dan KPK juga turun untuk melihat apakah dana yang tidak sesuai peruntukannya, ada kemungkinan gubernurnya harus diurus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembangunan tol yang kini masih dikerjakan oleh BUMN infrastruktur seperti Waskita dan Wika menjadi kritik JK. Menurut JK ada baiknya
jika pembangunan tersebut diserahkan ke pihak swasta saja, sehingga pemerintah fokus dalam perbaikan dan pengembangan jalan tol saja. Sebenarnya proyek jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Proyek ini berjalan karena adanya investor dari swasta. Jadi semestinya pemerintah fokus saja sama jalan non berbayar atau cukup perbaikan saja. Kritik JK saat menghadiri upacara mulainya pembangunan gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung Jakarta Timur Selasa kemarin. Wah, sepertinya Pak JK lupa akan sejarah. Bagaimana swasta kita serai semua itu dan hasilnya jauh panggang dari api. Apa kita akan kembali ke masa lalu? Swasta hanya bagus di pernyataan, tapi kenyataannya tidaklah begitu. Di kesempatan lain JK kembali mengkritik beberapa kebijakan di dalam dunia industri soal banyaknya tenaga kerja asing yang kerap kali sengaja didatangkan ke Indonesia untuk bekerja, sehingga mengurangi potensi lahan pekerjaan bagi anak bangsa. Kenapa ini kita merasa tidak percaya diri dengan anak bangsa ini? Untuk hal sepele saja, masa harus sampai datangkan orang luar? Yang benar sajalah. Jadi kapan kita tenaga kerja bisa pintar? Kapan kita bisa jadi berpengalaman? Inilah pada akhirnya kita semua bergantung pada luar. Dan akan lebih baik jangan terlalu tunduk pada kemauan investor asing itu. Lanjut JK dalam acara Universitas Paramadina tersebut. Ada teknologi yang belum dikuasai bangsa kita. Itu menurut saya. Ini adalah cara mendidik tenaga kerja kita agar mumpuni seperti tenaga asing. Dan suatu saat kalau teknologi itu sudah kita kuasai, baru secara bertahap diserahkan sepenuhnya kepada tenaga kita. Gitu aja mantan Wapres tidak paham. Piye to iki? Tak hanya soal kebijakan, JK pun mengkritik sikap Jokowi saat mengundang beberapa petinggi partai politik besar. Namun pihak Nasdem tampak tak hadir dalam acara makan di Istana Negara beberapa waktu lalu. JK pun menyindir Jokowi yang sengaja tak mengundang Nasdem karena adanya bahasan politik. Kalau memang hanya membicarakan pembangunan saja, harusnya pihak Nasdem diundang juga kan? Berarti di pertemuan itu ada pembicaraan politik, ungkap JK usai menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pada malam lalu. Dengan mengusung Anies, Nasdem sudah jelas-jelas ingin berseberangan dengan Presiden Jokowi. Apa untungnya mengundang orang yang jelas-jelas berseberangan dengan kita? Tentu tidak ada manfaatnya, malah banyak mudaratnya. Begitu aja nalar mantan Wapres nggak jalan. Piu. Masih banyak lagi yang bisa kita bahas dari sosok yang satu ini. Ya, kita sudahi aja dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas sosok ibu-ibu Profesor Dr. Hadjah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah presiden yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau kelahiran 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Anak beliau Puan Maharani, Prananda Prabowo, Muhammad Rizky Pratama. Sedangkan pasangan beliau Taufik Kemas dan sebelumnya Surindro Subjarso. Orang tua beliau Soekarno dan ibunda beliau Fatmawati. Saudara kandung beliau Sukmawati, Guntur Soekarno Putra, dan Guru Soekarno Putra. Juga ada cucu-cucu dari beliau, Dia Pikatan, Orisa Putri Hapsari, dan lain-lain. Masa kepresidenan beliau 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Nama Presiden Joko Widodo berulang kali disinggung oleh Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di acara hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta International Expo Selasa 10 Januari 2023. Megawati sempat berseloroh soal nasib Jokowi yang mungkin akan berbeda jika tak ada PDIP. Sebabnya sosok Jokowi besar karena partai banteng. Sebaliknya dalam momen itu gestur Jokowi terkesan kaku. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak seluas biasanya yang dalam berbagai acara kerap menyinggung perpolitikan tanah air. Jokowi seperti dihabisi atau dibully di tengah-tengah pendukungnya sendiri. Itu dilakukan oleh ibundanya tercinta, oleh orang yang sangat dihormatinya. Dan beliau sangat setia kepada ibundanya. Ucapan Megawati untuk Jokowi itu pun dianggap bukan kelakar biasa. Ketua Umum Partai Berlambang Banteng tersebut dianggap sedang menunjukkan kekuatan besarnya sebagai pemilik partai yang menaungi Jokowi. Megawati dinilai hendak memberikan peringatan ke Jokowi sebagai petugas partai agar tak mendikte dirinya soal keputusan-keputusan strategis partai, termasuk ihwal pencalonan presiden yang belakangan kerap disinggung kepala negara. Saya membayangkan kalau seandainya Jokowi menjadi ketua umum PDIP, tentunya partai ini akan berkembang lebih baik. Di sisi lain, tanpa Megawati, Jokowi tidak mungkin menjadi presiden RI. Tetapi sebagai sesepuh, tidak seharusnya Megawati berbuat seperti itu. Ini sangat menyakiti hati pendukung Pak Jokowi. Kita lihat beliau tersenyum dengan kecut. Itulah adab Jawa. Sekalipun disindir, tetap menghadapinya dengan tenang. Dalam pidatonya mula-mula Megawati bicara soal peran besar PDIP di pentas politik tanah air. Selama 50 tahun berkiprah, Partai Wong Cilik tersebut tetap melahirkan tokoh-tokoh besar. Presiden kelima RI itu lantas berkelakar. Nasib Jokowi tidak akan sama seperti sekarang jika tak ada PDIP. Pak Jokowi itu kayak begitu loh. Mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah, kata Megawati sambil tertawa. Seloroh Megawati tersebut disambut tawa para tamu undangan, termasuk Jokowi yang duduk di barisan kursi tamu terdepan. Megawati bilang, seandainya PDIP tak memberikan dukungan, maka Jokowi tidak akan jadi presiden seperti sekarang. Loh, legal formal loh. Beliau jadi presiden itu nggak ada kan ini. Legal formal. Diikuti terus sama saya, ujarnya. Isu penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode juga sempat disinggung Megawati. Megawati mengatakan masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal 2 periode. Sehebat apapun presidennya. Lah, kalau sudah 2 kali, ya maaf, 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pintar. Ngapain saya jadiin kalau nggak pintar? Kata Megawati. Di penghujung pidatonya, Mega sempat menekankan bahwa keputusan mengenai capres yang akan diusung oleh PDIP ada di tangannya sebagai pimpinan tertinggi partai. Enggak ada. Ini urusan gue, kata Megawati. Saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Lanjutnya. Usai Megawati mengakhiri pidato 1,5 jamnya, giliran Jokowi naik ke podium. Pada momen ini,
Orang nomor satu di Indonesia itu tak banyak bicara soal politik. Selama 21 menit berpidato, Jokowi lebih banyak menyinggung situasi ekonomi yang dibayang-bayangi krisis serta kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan mentah dan hilirisasi industri. Presiden hanya bicara isu politik di penghujung pidatonya. Itu pun berupa pujian kepada Megawati yang dia nilai berhati-hati dalam memutuskan capres PDIP. Yang saya senang, mohon maaf Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang, dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah, kata Jokowi. Disambut riuh tepuk tangan tamu undangan. Gestur Jokowi ini tak seperti biasanya. Dalam beberapa agenda HUT partai dan acara politik lainnya, Presiden kerap membahas kontestasi Pilpres 2024, bahkan menyelipkan kode dukungan ke sosok tertentu. Saat menghadiri HUT Partai Perindo pada 7 November 2022, Jokowi seakan menyiratkan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di hadapan Prabowo dan tamu lainnya. Jokowi bilang pemilu 2024 jatah Prabowo buat menang. Presiden juga sempat melempar pernyataan yang oleh publik dianggap sebagai isyarat dukungan buat Ganjar Pranowo maju ke panggung Pilpres saat menghadiri rapat kerja nasional Rakernas 5 Pro Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, 21 Mei 2022. Jokowi meminta relawannya tak terburu-buru bicara soal pencapresan, meski mungkin yang didukung hadir di tengah-tengah acara. Sontak spekulasi publik tertuju ke Ganjar lantaran Gubernur Jawa Tengah itu turut serta dalam acara tersebut. Ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, di arena Rakernas ini, kata Jokowi. Disambut riuh tepuk tangan peserta Rakernas 5 Projo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo-Strategik Ahmad Khairul Umam menilai ucapan Megawati soal nasib Jokowi jika PDIP tak ada bukan sebatas candaan. Lewat pernyataan itu Megawati dinilai sedang menunjukkan kekuatannya sebagai pimpinan tertinggi partai. Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya punya power yang lebih besar dibanding Jokowi, kata Umam kepada Kompas. Pada saat yang sama, kata Umam, pernyataan itu juga diartikan sebagai peringatan agar Jokowi tak lupa akan jasa-jasa Megawati mengantarkan dia ke tampuk tertinggi kekuasaan. Oleh karenanya mantan wali kota Solo itu diminta tetap tunduk kepada Mega dan tak membuat banyak manuver politik. Artinya Megawati ingin memperingatkan Jokowi agar tidak bermain sendiri hingga melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan PDIP, ucap Umam. Menurut Umam, pernyataan Megawati itu tak lepas dari giatnya Jokowi bicara soal pencapresan baru-baru ini. Oleh publik, Presiden bahkan dianggap memberikan dukungan buat Prabowo dan Ganjar untuk pemilu mendatang. Di mata Megawati, manuver Jokowi itu bisa dinilai melewati batas. Apalagi Megawati telah berjuang dan telah berulang kali menegaskan bahwa keputusan PDIP terkait pencapresan menjadi hak prerogatifnya sebagai pimpinan tertinggi partai. Secara tidak langsung Megawati ingin mengingatkan Jokowi agar tidak neko-neko, jangan melawan keputusan dan jangan mendikte sikap politik Mega, kata Umam. Bagaimanapun, lanjut Umam, Jokowi merupakan petugas partai di PDIP. Di internal partai, jabatannya tak lebih tinggi dari Megawati sang ketua umum. Karena itu wajar Megawati gerah jika Jokowi asik menggocek bola sendiri tanpa mengumpankan bola ke PDIP, sembari berharap
PDIP mengikuti langgam permainan yang Jokowi orkestrasi, tutur dosen Universitas Paramadina itu. Baiklah, para netizen yang saya hormati, pembahasan kita terakhir tentang Surya Paloh, abang brewok kita, Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh, adalah politikus Indonesia dan pengusaha media massa sebagai pimpinan media group yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Pos, dan stasiun televisi Metro TV. Beliau lahir di Banda Aceh 16 Juli 1951. Partainya Partai Nasdem. Anak beliau Prananda Surya Paloh. Pasangan beliau Rosita Barak. Orang tua beliau Muhammad Daud Paloh dan ibunya Nursia Paloh. Saudara kandung beliau Rusli Paloh, Rohani Yusuf Paloh, Usman Paloh. Organisasi yang beliau dirikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Metro TV, Media Group. Beredar sebuah unggahan video di YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi mendepak Surya Paloh dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendepak Surya Paloh dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem adalah keliru. Dilansir dari Merdeka.com, unggahan video tersebut hanya memuat kumpulan video Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto. Salah satu cuplikan videonya sendiri identik dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024 yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Sementara itu, narasi yang dibacakan sang narator merupakan artikel Tempo.co terkait isu desakan dikeluarkannya Partai Nasdem dari Kabinet Jokowi. Sampai saat ini tidak ada pemberitaan resmi yang mengabarkan Presiden Jokowi mendepak Surya Paloh dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo dan pencalonan Presiden Anies Baswedan di 2024. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia, Surya mengaku Nasdem sudah tak lagi dianggap penting di Kabinet Indonesia Maju. Nasdem bahkan tak diundang dalam pertemuan 6 ketua umum parpol koalisi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 2 Mei malam. Berikut ini poin-poin pernyataan Surya dalam wawancara dengan Rifana Pratiwi di Nasdem Tower. Setelah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres dari Nasdem, Surya mengakui hubungannya dengan Jokowi merenggang dan berada di titik terendah. Dia pun khawatir relasinya dengan Jokowi bakal merosot hingga ke titik minus. Ya, itu fakta, tidak bisa ditutupi, ujar Surya. Ia mengatakan suatu hubungan akan sukar diperbaiki, juga sudah berada di titik minus. Selain itu, menurut Surya, Nasdem secara normatif sudah tidak dibutuhkan di dalam koalisi jika melihat dinamika sejauh ini. Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif sudah tidak dibutuhkan, ujar dia. Namun dia memastikan Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai. Paloh mengatakan ada nilai-nilai moral yang harus dijaga dalam komitmennya mendukung pemerintahan Jokowi. Ada moral, ada values, tidak sekedar pragmatis, kata dia. Surya Paloh mengakui ada upaya penjagalan terhadap Anies untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Surya menyebut hal itu merupakan konsekuensi politik yang harus dihadapinya. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita berkilah? Tak ada penjagalan. Ya fakta lapangannya ada itu. Pastilah itu ada penjagalan, kata Surya.
Paloh menyebut dirinya merasakan betul adanya upaya penjagalan tersebut. Ia mengibaratkan penjagalan itu bagaikan angin yang bisa dirasakan, tetapi tak bisa ditangkap. Namun ia sendiri tidak tahu siapa pihak yang berusaha menjegal Anies. Saya nggak tahu. Mungkin dari supranatural kali. Bisa aja, tambah dia. Mungkin penjagalan itu melibatkan perilaku politik dia. Surya secara terang-terangan menyatakan tak mau bergabung ke koalisi besar yang diwacanakan akan menyatukan parpol Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ia menegaskan mencalonkan Anies sebagai presiden merupakan goal utama koalisi perubahan untuk persatuan bersama Demokrat dan PKS. Koalisi besar, Nasdem tertarik atau tidak? Untuk apa? Mencalonkan Anies Baswedan itu adalah the ultimate daripada goal untuk dibawa jadi capres, ucap dia. Menurutnya jika Nasdem bergabung dengan koalisi besar, maka sama saja menggagalkan pencapresan Anies di Pilpres 2024. Ia pun menegaskan posisi Nasdem tidak akan berubah. Sama saja dengan kita tidak memungkinkan untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Berimajinasi saja pun sudah salah. Ya sudah, satu Anies, jalankan katanya. Menurutnya, Nasdem, PKS, dan Demokrat telah memenuhi syarat undang-undang untuk menyalonkan Anies sebagai presiden di 2024. Respon soal elektabilitas Anies rendah. Dalam wawancara, Surya Paloh menanggapi soal elektabilitas Anies yang menunjukkan tren negatif belakangan ini. Ia mengaku tak khawatir dengan menurunnya elektabilitas Anies di beberapa survei beberapa waktu terakhir. Menurutnya hal itu masih normal. Ada hikmahnya kalau dia dianggap turun. Tekanan terhadap Anies juga menurun. Bagus daripada dianggap tinggi terus, kata dia. Surya pun menyebut kompetisi masih terus berjalan. Ia tak risau jika Anies dinilai sebagai calon yang tak dijagokan. Menurutnya, kontestasi tak selalu dimenangkan oleh calon yang dijagokan menjadi pemenang. Dianggap underdog itu kadang-kadang ada untungnya juga. Tidak selama yang dianggap alpha superior, champion, belum tentu bola masih bulat, ucapnya. Surya Paloh mengaku ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri setelah mengambil jalan yang berbeda untuk Pilpres 2024. Adapun Mega telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP. Kita cari yang terbaik. Bila terkesan sulit, kita bikin mudah. Gol besar kita bersama, ucap Surya. Surya Paloh membantah adanya kebuntuan komunikasi antara dirinya dengan Megawati. Ia mengaku belum bertemu Megawati belakangan ini karena persoalan waktu. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal biasa. Surya Paloh menyatakan sudah mengenal Megawati selama kurang lebih 40 tahun. Dia pun yakin bisa menjalin komunikasi lagi dengan Megawati. Ini sebelum Menkominfo terjerat kasus korupsi BTS. Sekarang Bang Brewok mulai lesu karena kasus korupsinya seperti kanker yang sudah menjalar kemana-mana. Akankah Surya Paloh membubarkan Nasdem seperti sumpahnya? Kemungkinannya kecil sekali. Karena dari Nasdem Surya Paloh banyak mendapatkan harta berlimpah yang tidak akan habis 7 turunan. Sampai di sini Anda sudah tahu siapa Sang Sengkuni. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalam.